sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, sentosa, tanpa penyakit apapun. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Irmadi selaku mantan tentara dan juga satpam di sekolah SMA Negeri 13 Medan. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai tentang masa Orde Lama dan apa saja nilai dari persatuan-kesatuan pada masa Orde Lama itu. Baik, silakan Bapak. Selamat siang, salam nama budaya. Siang ini kami menjelaskan sejarah Orde Lama di masa kepemimpinan Soekarno, Presiden kita Insinyur Soekarno. Pada masa itu beliau memimpin negara, di mana Orde Lama itu muncul setelah keluarnya Orde Baru. Nah, kepemimpinan Soekarno, Insinyur Soekarno, pada saat itu mulai dari Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan 1966. Itu munculnya masa Orde Lama. Pada saat itu dibentuklah konstitusi Undang-Undang 1945, kemudian direalisasikan pada tahun 1950. Kemudian itu tidak tercapai karena sudah keluar surat Super Smart 11 Maret 1966. Jadi Pak, kami mau nanya Pak, jadi kalau menurut Bapak pada masa Orde Lama itu tantangan terbesarnya itu apa Pak dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia? Tantangan terbesar itu yaitu keamanan negara. Keamanan negara itu kan kondisi pada saat itu kita masih belum merdeka sepenuhnya, masih dalam terjajah untuk merebutkan pilihan Barat. Nah, jadi keamanan situasi negara itu belum stabil, pembangunan belum merata, ya kan? Yang ada dibangun itu tentang mungkin sekolahan untuk kemajuan, ya kan? Yang lain-lain, pembangunan yang lain ya belum merata karena situasi masih negara kita dalam keadaan baru merdeka. Terus Pak, menurut Bapak pada saat perubahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru itu menurut Bapak sebegitu pentingkah peran TNI dalam negara Bapak? Ya memang penting. Tanpa tentara TNI negara ini bisa hancur. Nah, peran TNI itu karena untuk mengamankan suatu negara itu berdirinya Tentara Nasional Indonesia, yaitu kalau dulu kan TKR, ya kan. Perjuangan para pejuang kita dulu memang berat, ya kan. Makanya kita harus menghargai pejuang kita 45 itu. Kalau tanpa tentara mungkin kita nggak bisa damai sekarang, pola kayak gini. Karena negara kita aman, damai, tentram, bisalah anak-anak sekolah seperti ini. Nah, karena peran TNI itu ya untuk mengamankan negara, mengamankan rakyat. NKRI itu harga mati, tidak boleh ditawar-tawar, ya kan. Termasuk dengan anak-anak sekalian. Anak-anak kan generasi penerus, termasuk pejuang bangsa ini. Nah, siapa lagi yang meneruskan negara ini, bangsa ini, kalau nggak anak-anak sekalian? Makanya harus rajin belajar, karena nanti kalian akan menjadi pemimpin. Nah, ada yang memimpin sebagai wali kota, gubernur, bahkan anggota dewan. Nah, TNI bisa juga, polisi. Makanya semuanya berperan. Nah, makanya kita harus bersyukur kepada guru-guru kita karena telah mengajarkan kita, mendidik kita. Nah, kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua kita.
Itulah yang motivasi diri kita untuk maju ke depan, gimana kita bisa berhasil memimpin negara ini. Kalau kalian berhasil kan bukan untuk saya, bukan untuk guru, bukan untuk orang tua, untuk kalian. Pasti saya bisa ke depan tuh begini, tamat sekolah ini, saya harus ke sini. Mungkin saya mau melanjutkan kuliah, mungkin saya mau masuk ke Polwan atau polisi, angkatan, DPDM dan yang lain-lain. Baik Pak, selama masa udah lama itu kan bukan berarti itu berjalan lancar terus atau mulus terus, pasti ada juga tantangan dan hambatan. Nah, pertanyaan saya bukan mengenai tantangan dan hambatan itu, tapi lebih ke penyebab kenapa Soekarno ini yang tadinya dia itu adalah, bisa kita bilang itu salah satu pahlawan juga di masa Orde Lama, namun dia juga bisa jatuh di masa Orde Lama itu, dan itu juga penyebab Orde Lama itu terpecah dan akhirnya jatuh. Apa penyebabnya kira-kira? Itu kan karena terpecah jatuhnya kepemimpinan Soekarno itu kan juga masalah politik. Politik pada saat itu kan tidak stabil. Jadi memang masanya dari tahun 1945 kita merdeka, kemudian sampai tahun 1966 keluar Super Semar 11 Maret 1966. Nah, makanya muncullah Orde Baru. Karena kita harus menghargai beliau juga, karena beliau proklamator kemerdekaan Indonesia yang mencetuskan kemerdekaan itu, mengucapkan, membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Semua yang tercantum di situ, di undang-undang itu. Dari undang-undang itu tercantum dasar negara kita itu, sumber dasar dari segala sumber hukum itu ya Pancasila. Makanya adanya yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, kita ini kan bangsa Indonesia kan banyak ragamnya, agamanya ya kan. Nah, itu memang kan dibentuk Pancasila itu, undang-undang itu. Nah, kita harus kemanusiaan yang adil beradab, kita tuh dimanusiakan, kita tuh diberi penghargaan keadilan itu dan lain-lain itu ya kan. Jadi nggak segampang itu membentuk itu bukan hayalan balaka. Undang-undang dengan Pancasila itu dibentuk, yang membentuk itu ya para pemimpin kita dulu, pemuda kita dulu. Gimana berjuangnya pemuda kita dulu dari Sabang sampai Merauke ya kan, bersatu pemuda itu untuk memberantas, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tempat kita masih terjajah sampai sekarang, mungkin belum bisa kita sekolah, nggak mungkin bisa makan enak ya kan. Baik Pak, di tengah situasi politik yang memanas, bagaimana peran Soekarno dalam bangsa? Ya Soekarno tetap dihargai, dia sebagai presiden. Sebelum beralih kekuasaan kepada Soekarno masih tetap menjadi presiden. Setelah itu dibentuklah pemilihan. Dalam masa Orde Lama, apa yang tantangan terbesar yang bersama masyarakat Indonesia? Pada masa Orde Lama tantangan terbesar itu yaitu tadi tentang adu domba, saling hujat-hujat, adu domba. Jadi hanya politik tidak kendalikannya kan. Lain-lain tuh mungkin ya, samping itu ekonomi kita sedang anjlok ya kan. Kalau ekonomi anjlok otomatis kita miskin.
harga-harga mahal, semua mahal, makan pun susah. Zaman dulu makan pun ada yang makan ubi. Nah, saking miskinnya kita, saking sengsaranya. Sekarang masih enak makan nasi. Kalau dulu makan ubi yang akar di hutan itulah direndam, yang ada racun direndam di sungai. Itulah yang dimakan. Saking susahnya makan dulu ya kan, tantangan itu untuk memajukan Indonesia supaya maju. Seluruh rakyat Indonesia ini berjuang ya kan. Kami kan udah dengar dari Bapak semuanya. Nah, pertanyaan kami itu apa pesan Bapak untuk anak-anak? Pesan saya untuk anak-anak saya, supaya kalian bisa maju, berhasil, ya tanamkanlah di diri hati kalian gimana untuk hari ini lebih baik daripada hari esok. Jangan lupa hormati orang tuamu, karena dia yang membesarkanmu. Dia yang terutama mama. Kalau masih ada mama ya, mama itu sekali berdoa nggak milih agama apa aja ya kan, agama Nasrani, Islam, Konghucu, Buddha. Dia kalau mama itu berdoa sampai ke arah itu sekali dikabulkan. Nah, makanya hargailah mama, hargailah orang tuamu kalau hidupmu mau berhasil. Keberhasilan itu kuncinya kita menghargai, menghormati orang tua, termasuk guru kita. Jadi tanamkanlah di hatimu gimana hari ini lebih baik daripada hari esok. Hari esok lebih baik pada hari ini. Itu kunci. Kalau kalian tanamkan itu di hati kalian, insya Allah mudah-mudahan kalian berhasil. Samping itu, ya jaga kesehatan. Jaga kesehatan kenapa? Karena kalian kadang-kadang naik kereta, jalan kaki, tingkatkan kewaspadaan di perjalanan. Hati-hati sebelum berangkat ke sekolah berdoa, pulang berdoa menurut agama masing-masing ya kan. Berikanlah keselamatan, kesehatan di jalan. Saya mau menuju sekolah, pulang pun gitu pula. Supaya kalian terlindungkan dari bahaya tersebut. Pada kuncinya, intinya yang saya bilang tadi, tanamkan di hatimu gimana hari ini lebih baik untuk hari yang akan datang. Kalau kalian berhasil, saya bangga, Bapak bangga. Ataupun nanti kalian udah masuk tamat sekolah ini, ada yang masuk poluan, ada yang masuk koad, ataupun ada yang tingkat kuliahnya ya kan, masuk jurusan, pulang ke sini pakaian kalian nggak gini lagi. Jadi saya pun bangga, anak cuma 13. Ini yang wawancara hari itu nih. Kan saya bangga. Saya nggak minta apa-apa ya kan. Bangga. Paling begini. Bila perlu 4 jempol saya angkat. Jadi apa yang nggak bisa berhasil, semuanya bisa berhasil. Nggak bisa berhasil tuh kita sama-sama lahir nggak bawa baju, kita sama-sama lahir nggak bawa gigi. Ada yang bawa gigi, ada yang bawa baju, nggak kan? Makanya sama-sama kita lahir sama-sama makan nasi, ada yang makan ubi, nggak ada kan? Makanya bisa, apa yang nggak bisa dalam kehidupan ini? Nggak menentukan itu anak orang kaya, anak orang miskin. Itu yang saya didik, itu anak gue ikat pinggang, tamatan SMA 13. Ikat pinggang bapak mama yang jual nasi, bisa lulus aku. Itu saya yang didiknya. Sampai dia pulang lagi tingkat 1, pulang ke sini, nggak ada baju, ambil baju. Bisa kan? Apa yang nggak bisa? Ini kemauan kita, hati kita. Tapi itu tadi, bila mama yang membesarkan, jangan sekali-kali kalian membantah. Kalau nggak mau,
bilang aja, ambilkan itu dulu, si Anu. Iya, bagus iya, tapi walaupun kita nggak bergerak, iya. Yang mungkin, nanti mak, nggak bisa tuh. Nggak boleh, ya. Ingat itu ya. Itu pesan saya sama orang tua kalian. Kalau kalian nggak bisa ini masih sibuk. Oh, iya mak, bentar ya mak. Iya mak, bentar ya mak. Tapi iya terus, bentar ya mak. Tapi kita nggak melawan kan. Anak saya itu gitu juga dulu sebelum jadi tentara. Saya akhirnya juga ya. Jadi, iya mak, bentar ya mak. Tapi nggak bergerak. Tapi kan nggak emosi mamanya kan. Itu juga dengan kalian. Saya titip ya. Jangan kalian melawan sama mama kalian. Kalau saya dengar kuping saya kalian melawan mama kalian, orang paling sakit hati saya. Karena gimana lah, saya capek ngantar bontot, ngantar kalian lagi. Kita pula melawan. Kasihan kan? Kasihan nggak? Ada yang nggak kasihan sama mama? Sentuhlah hati kalian. Mama itu terutama ya. Kalau bapak itu untuk nafkah, tanggung jawab juga ya. Tapi mama ini yang bergabung dengan kita terus. Saya ada tuh komandan saya, Pak Tobi, Kasa Jenderal. Dia paling takut sama mamanya. Mama anaknya jenderal, Pak Tobi ini jenderal. Mamanya Vietnam jenderal lagi ya kan. Tobing katanya. Ini anak anggota kau udah makan belum? Makanlah kalian katanya. Kamu jangan aku marah mama gitu kan. Mamanya. Nah itulah dia menghargai mama. Ya, itu juga kalian. Udah nak? Jadi itu yang saya dapat sampaikan pesan untuk kalian. Bagus-baguslah belajar. Pak, terima kasih untuk semua jawaban dari Bapak, semua yang sudah Bapak sampaikan, termasuk juga tadi yang bagian terakhir ada juga tips untuk penyemangat bagi kami anak-anak muda ini. Memang harus semangat. Kenapa nggak semangat?